Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan oleh manusia. Sebagian besar benda yang kita gunakan untuk beraktivitas adalah benda elektronik yang menggunakan listrik. Dalam menyalurkan energi listrik dari pembangkit menuju ke konsumen, akan melewati beberapa sistem, yakni dimulai dari pembangkit, transmisi, dan distribusi. Distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Dengan adanya jaringan distribusi, maka tenaga listrik bisa sampai hingga ke rumah kita bahkan saat kalian menonton video ini. Mengingat fungsinya yang sangat vital ini, maka keandalan menjadi sangat penting dan untuk itu, jaringan distribusi perlu dilengkapi dengan alat pengaman. Nah, pada video ini, kita akan membahas mengenai alat pengaman sistem distribusi. Nah, apa sih yang disebut dengan alat pengaman? Nah, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputumas Pramita Dewi. Perkenalkan, nama saya Aziz Sialam. Perkenalkan, nama saya Imadi Dwi Jamar Bawa. Kami dari kelompok 5. Jadi, sekarang kita langsung saja menuju ke video pembahasannya. Alat pengaman adalah suatu alat yang berfungsi untuk melindungi atau mengamankan suatu sistem penyaluran tenaga listrik dengan cara membatasi tegangan lebih atau over voltage atau arus lebih atau over current yang mengalir pada sistem tersebut dan mengalirkannya ke tanah atau ground. Dengan demikian, alat pengaman harus dapat menahan tegangan sistem agar kontinuitas pelayanan ke pusat beban atau load center tidak terganggu hingga waktu yang tidak terbatas dan harus dapat mengalirkan arus lebih dengan tidak merusak alat pengaman dan peralatan jaringan yang lain. Nah, adapun 3 fungsi sistem pengaman dalam jaringan distribusi, yaitu yang pertama, mencegah atau membatasi kerusakan pada jaringan beserta peralatannya dari akibat adanya gangguan listrik. Yang kedua, menjaga keselamatan umum dari akibat gangguan listrik. Yang ketiga, meningkatkan kelangsungan pelayanan tenaga listrik kepada konsumen. Dalam perannya pada sistem penyaluran tenaga listrik, sistem pengaman yang baik harus mampu melakukan koordinasi dengan sistem pengaman dengan gardu induk lainnya, mengamankan peralatan dari kerusakan yang lebih luas akibat gangguan, membatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan, membebaskan pemadaman karena gangguan secepat mungkin, membatasi daerah pemadaman akibat gangguan, dan yang terakhir mengurangi frekuensi pemutusan permanen karena gangguan. Nah, selain itu pula, persyaratan yang harus dimiliki oleh sistem pengaman agar dapat menjamin keandalan penyaluran tenaga listrik. Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sensitivitas atau kepekaan. Sensitivitas adalah kepekaan relay proteksi terhadap segala macam gangguan yang dengan tepat, yakni gangguan yang terjadi di daerah pelindungnya. Pengaman harus cukup sensitif untuk mendeteksi dengan nilai minimum. Dan bila perlu, mentripkan PMT atau pelebur untuk memisahkan bagian yang terganggu dengan bagian yang masih baik. Yang kedua, selektivitas atau ketelitian. Selektivitas dari pengaman adalah kualitas kecermatan dalam mengadakan pengaman bagian yang terbuka dari suatu sistem karena terjadinya gangguan. Diusahakan seminimal mungkin agar tercapai agar pengamanan demikian disebut dengan pengaman yang selektif. Dan yang ketiga, yaitu keandalan atau reliabilitas. Dalam keadaan normal, pengaman tidak boleh bekerja, tapi harus pasti dapat bekerja bila diperlukan. Pengaman tidak boleh salah bekerja, jadi susunan alat-alat pengaman harus dapat diandalkan. Keandalan keamanan tergantung kepada desain, pengerjaan, dan perawatannya. Dan yang terakhir, itu kecepatan atau speed. Makin cepat pengaman bekerja, tidak hanya dapat memperkecil kerusakan, tetapi juga dapat memperkecil kemungkinan meluasnya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gangguan. Dalam operasi tenaga listrik, sering terjadi gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga listrik kepada konsumen. Gangguan adalah suatu keadaan dari sistem penyaluran tenaga listrik yang menyimpang dari keadaan normal.
berdasarkan ANSI strip IEEE STD 100 strip 1992, gangguan didefinisikan sebagai suatu kondisi fisis yang disebabkan kegagalan suatu perangkat, komponen, atau suatu elemen untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, pada dasarnya, gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu gangguan dari dalam sistem atau internal dan gangguan dari luar sistem atau eksternal. Gangguan yang berasal dari dalam sistem berupa kegagalan fungsi peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan jaringan, dan kerusakan dari peralatan pemutus beban. Sedangkan, gangguan yang berasal dari luar sistem dapat disebabkan oleh sentuhan pohon atau ranting pada penghantar, sambaran petir, manusia, binatang, cuaca, dan lain-lain. Jaringan distribusi dengan kawat terbuka, yaitu pada SUTM atau SUTR telanjang, merupakan saluran yang paling rawan terhadap gangguan eksternal. Nah, maka dari itu dapat dibagi jenis gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan dari lama gangguan. Dari lama gangguan terdapat dua jenis gangguan, yaitu yang pertama, jenis gangguan yang berdasarkan lama gangguan yaitu ada gangguan permanen atau stationary, dapat disebabkan oleh kerusakan peralatan. Gangguan baru akan hilang setelah kerusakan diperbaiki. Contoh-contoh gangguan yang dikategorikan sebagai gangguan permanen adalah seperti gangguan karena sambaran petir, kawat putus, gangguan karena isolator bocor, kegagalan lightning arrestor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu terdapat gangguan sementara atau temporer, di mana gangguan yang terjadi tidak akan lama dan dapat normal atau hilang dengan sendirinya yang disusul dengan penutupan kembali peralatan hubungnya. Contohnya adalah gangguan dari sentuhan pohon, gangguan karena binatang liar seperti ular, monyet, burung, kelelawar, hingga kelalaian manusia. Gangguan karena sentuhan pohon merupakan penyebab gangguan pelayanan distribusi tenaga listrik yang paling banyak dilaporkan di seluruh unit PLN sebagai akibat dari banyaknya pohon yang tumbuh di sekitar jaringan SUTM. Untuk menanggulangi hal tersebut, biasanya dilakukan dengan penebangan pohon secara berkala oleh pihak PLN apabila pohon tersebut sudah dianggap mengganggu penyaluran distribusi tenaga listrik. Selain itu, faktor penyebab lain adalah binatang seperti burung, kelelawar, ular, dan beberapa tempat ada juga benang layangan yang dilaporkan sebagai salah satu penyebab gangguan pelayanan tenaga listrik. Gangguan ini dapat hilang dengan sendirinya pada saat beroperasinya alat pengaman distribusi seperti penutup balik otomatis atau recloser atau sectionalizer, atau bahkan dapat pula gangguan ini hilang sendiri karena ada dahan pohon atau pohon bambu yang terangkat kembali karena hembusan angin. Nah, jenis gangguan yang kedua yang sering terjadi pada sistem distribusi juga dapat dilihat berdasarkan dari jenis gangguannya. Gangguan hubung singkat adalah gangguan yang terjadi karena adanya kesalahan antara bagian-bagian yang bertegangan yang dapat menyebabkan terjadinya arus yang sangat besar sehingga dapat merusak peralatan listrik yang ada di sekitar titik gangguan. Adapun gangguan-gangguannya adalah gangguan 3 fasa, gangguan 2 fasa atau gangguan fasa ke fasa, gangguan 2 fasa ke tanah, dan gangguan 1 fasa ke tanah. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang arus gangguan hubung singkat arus distribusi. Ya, pada kali ini saya akan membahas gangguan hubung singkat. Kita tahu kan hubung singkat itu apa? Ya, saya akan menjelaskannya. Hubung singkat adalah suatu hubungan abnormal pada impedansi yang relatif rendah. Terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Gangguan hubung singkat juga dapat terjadi akibat adanya isolasi yang terbuka ataupun rusak karena tidak tahan terhadap tegangan yang lebih, baik yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar atau karena sambaran petir. Di sini kita akan membahas tentang gangguan hubung singkat dari suatu kondisi di mana penghantar yang berarus terhubung dengan penghantar lain atau dengan tanah. Gangguan ini dapat penyebabnya terjadi arus yang sangat besar sehingga dapat merusak peralatan listrik
yang ada di sekitar titik gangguan. Hampir pada setiap gangguan hubung singkat, baik 3 fasa, 2 fasa, maupun 1 fasa, ke tanah tetap melalui suatu nilai tahanan gangguan yang terbentuk oleh RA ataupun oleh tahanan kontak, yaitu dahan pohon. Tetapi dalam analisa hubung singkat, perhitungan arus gangguan hubung singkat selalu dianggap bahwa tahanan gangguan sama dengan 0. Arus gangguan hubung singkat dihitung dengan menggunakan rumus hukum Ohm. Kalian tahu apa itu hukum Ohm? Ya, saya akan menjelaskan gambarannya seperti berikut ini. Kita bisa lihat hukum di sana I sama dengan V per Z, di mana I yaitu arus, V yaitu tegangan, dan sedangkan Z yaitu impedansi. Dengan mengetahui besarnya tegangan sumber dan nilai impedansi tiap komponen jaringan serta bentuk konfigurasinya di dalam sistem, maka besarnya arus gangguan hubung singkat dapat dihitung dengan rumus tersebut. Ya. Lebih lanjut lagi, arus gangguan yang mengalir pada tiap komponen jaringan juga dapat dihitung dengan bantuan rumus tersebut. Yang membedakan antara gangguan hubung singkat 3 fasa dan 2 fasa ataupun 1 fasa ke tanah adalah impedansinya, yang terbentuk sesuai dengan macam gangguan hubung singkat itu sendiri, seperti ditunjukkan berikut ini. Kita bisa lihat di sana, Z untuk gangguan 3 fasa yaitu Z sama dengan Z1, sedangkan untuk gangguan 2 fasa, fasa ke fasa, Z sama dengan Z1 plus Z2, sedangkan untuk gangguan 1 fasa ke bawah tanah, fasa ke tanah, yaitu Z sama dengan Z1 plus Z2 plus Z0. Z untuk gangguan 2 fasa ke tanah sama dengan Z sama dengan Z1 kali Z0 akar 3 per Z1 plus Z0, di mana Z1 yaitu impedansi urutan positif, sedangkan Z2 yaitu urutan negatif, dan Z0 yaitu urutan 0. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus gangguan hubung singkat 3 fasa secara lebih dalam lagi. Lebih jelasnya yaitu gangguan hubung singkat 3 fasa merupakan gangguan hubung singkat yang terjadi karena bersentuhannya ketiga penghantar fasa. Gangguan ini dapat diakibatkan oleh tumbangnya pohon yang kemudian menimpa kabel jaringan sehingga memutus kabel fasa secara bersamaan. Kemungkinan untuk terjadinya gangguan hubung singkat ini adalah 5%. Untuk ilustrasinya atau diagramnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Ya, kita bisa lihat di sana karena dalam hubung singkat 3 fasa sistem seimbang, maka urutan negatif dan urutan 0 tidak ada, sehingga arus gangguannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Di mana rumus tersebut yaitu I3 fasa sama dengan E fasa per Z1, di mana I3 fasa yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa, yakni besar arus yang mengalir pada setiap fasa sewaktu terjadi gangguan hubung singkat di suatu titik di dalam sistem. Dan sedangkan E fasa yaitu besar tegangan tiap fasa terhadap netral sistem, dalam satuannya yaitu volt, yang tadi 3 fasa itu ampere, sedangkan Z1 ini yaitu impedansi ekuivalen urutan positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus gangguan hubung singkat fasa ke fasa atau 2 fasa. Ya, gangguan hubung singkat fasa ke fasa line to line atau hubung singkat 2 fasa merupakan gangguan hubung singkat yang terjadi karena bersentuhannya antara penghantar fasa yang satu dengan penghantar fasa yang lain, melibatkan 2 fasa sehingga terjadi arus lebih atau bisa disebut dengan overcurrent. Kemungkinan terjadinya gangguan hubung singkat ini adalah 15%. Untuk ilustrasi atau diagram pengawatannya dapat dilihat pada layar berikut ini. Kita sudah lihat diagram yang tadi. Sekarang saya akan menjelaskan arus gangguan 2 fasa dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut ini. Ya, di mana rumus tersebut yaitu I2 fasa sama dengan E fasa per Z1 plus Z2, atau I2 fasa sama dengan akar 3 kali E fasa per Z1 plus Z2. Impedansi Z1 dan Z2 adalah impedansi urutan positif dan negatif. Masing-masing urutan di dalam sistem, baik yang tersambung atau maupun kabel yang disederhanakannya, menjadi impedansi ekuivalen urutan positif dan impedansi urutan negatif. Karena di mana Z1 yaitu sama dengan Z2 dan I3 fasa sama dengan E fasa per Z1. Maka rumus di atas menjadi seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sana I2 fasa sama dengan akar 3 kali I3 fasa per 2. Di mana I2 fasa yaitu arus gangguan hubung singkat 2 fasa, fasa ke fasa, satuannya ampere, sedangkan I3 fasa arus gangguan hubung singkat 3 fasa, ampere juga.
Ya, sedangkan E fasa tegangan tiap fasa terhadap netral sistem satuannya volt, sedangkan E fasa-fasa tegangan fasa-fasa satuannya kilovolt. Z1 yaitu impedansi ekuivalen urutan positif, Z2 urutan negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Ya. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah atau single line to ground merupakan hubung singkat yang terjadi karena hubung pengantar fasa dan tanah saling bersentuhan. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah merupakan gangguan yang sering terjadi di lapangan pada sistem distribusi tenaga listrik. Persentasinya dari gangguan ini sekitar 70% kemungkinan terjadinya di lapangan. Untuk ilustrasi atau diagram pengawatannya dapat dilihat pada layar berikut ini. Gangguan satu fasa ke tanah akan menyebabkan kenaikan arus pada fasa terganggu dan tegangan menjadi 0. Sedangkan arus pada fasa lain menjadi 0 yang diikuti dengan kenaikan tegangan pada fasa yang lain. Seperti gambar berikut ini, yaitu menunjukkan pengantar fasa A terhubung singkat. Kita bisa lihat gambarnya seperti layar berikut ini. Ya. Di mana kita bisa lihat pada gambar tersebut yaitu fasa A mengalir arus urutan positif, negatif, dan 0. Tetapi fasa B dan C tidak ada arus. Arus di fasa A semuanya searah, sehingga masing-masing urutan dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Ya, di mana I0 sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan E fasa per Z1 plus Z2 plus Z0. Sedangkan I1 fasa sama dengan I0 plus I1 plus I2, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Dimana kita bisa lihat di sana I1 fasa ke tanah sama dengan 3 kali E fasa per Z1 plus Z2 plus Z0. Dimana I1 fasa ke tanah yaitu arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, satuannya ampere. E fasa sama dengan tegangan tiap fasa terhadap netral sistem. Z0 yaitu impedansi ekuivalen urutan 0, Z1 urutan positif, sedangkan Z2 yaitu urutan negatif. Saya akan menjelaskan tentang arus gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah. Gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah, ya, atau bisa disebut dengan kata lainnya line to ground, merupakan gangguan hubung singkat yang terjadi bila dua fasa salurannya atau dua fasa pengantar terhubung ke tanah. Persentase untuk terjadinya gangguan hubung singkat ini adalah 10% untuk di lapangan. Untuk ilustrasinya atau diagram pengawatannya dapat dilihat pada berikut ini. Ya, besarnya arus hubung singkat dua fasa ke tanah dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Kita bisa lihat di sana I2 fasa ke tanah sama dengan E fasa-fasa per Z1 plus Z2 kali Z0 per Z2 plus Z0. Di mana I2 fasa tanah sama yaitu arus gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah, E fasa-fasa yaitu tegangan fasa-fasa, Z0 yaitu urutan 0, Z1 yaitu impedansi urutan positif, sedangkan Z2 yaitu urutan negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai pola pengaman sistem distribusi. Sistem pembumian atau pentanahan pada jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman langsung terhadap peralatan dan manusia bila terjadi gangguan tanah atau kebocoran arus akibat kegagalan isolasi dan tegangan lebih pada peralatan jaringan distribusi. Petir dapat menghasilkan arus gangguan dan juga tegangan lebih, di mana gangguan tersebut dapat dialirkan ke tanah dengan menggunakan sistem pentanahan. Sistem pentanahan dilakukan dengan rangkaiannya ditanahkan secara langsung dengan cara mentanahkan badan peralatan instalasi yang diamankan, sehingga apabila terjadi kegagalan isolasi, terhambatlah atau bertahannya tegangan sistem karena terputusnya oleh alat-alat pengaman tersebut. Terdapat dua jenis sistem pentanahan, yaitu yang pertama pentanahan sistem atau pentanahan netral, dan yang kedua pentanahan umum atau pentanahan peralatan. Ada 4 pola pengaman sistem distribusi yang telah ditetapkan di lingkungan PLN. Perbedaan pola-pola tersebut didasarkan atas jenis pentanahan sistem atau pentanahan atau pembumian pada titik netral trafonya, yaitu yang pertama pentanahan dengan tahanan tinggi atau high resistance, yang kedua
pentanahan dengan tahanan rendah atau low resistance. Yang ketiga, pentanahan langsung atau solid grounding. Dan yang terakhir, pentanahan ngambang atau tidak ditanahkan atau floating. Dalam memilih pola pengaman sistem distribusi yang tepat bagi suatu daerah, perlu diketahui pola pentanahan dari masing-masing sistem distribusi tersebut, yaitu yang pertama, sistem pentanahan dengan tahanan tinggi atau high resistance. Pola 1 ini merupakan sistem distribusi dengan pentanahan menggunakan tahanan tinggi. Dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan mengutamakan keselamatan umum. Sehingga meskipun dengan saluran udara masih layak memasuki daerah perkotaan. Pola ini digunakan pada sistem distribusi 20 kV fase 3 kawat dengan pentanahan netral melalui tahanan tinggi 500 ohm. Karena tahanannya tinggi, maka arus gangguannya rendah, di mana sesuai dengan bunyi hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Dalam sistem pengaman ini lebih mengutamakan keselamatan umum. Sistem ini juga memerlukan relay yang sensitif untuk dapat mendeteksi arus gangguan yang kecil. Untuk pola ini biasanya diterapkan di daerah Jawa Timur. Adapun konstruksi dari proteksi yang terpasang dapat kita lihat pada layar, di mana PMT dipasang di pangkal penyulang atau feeder, dilengkapi dengan yang pertama OCR dengan untuk membebaskan gangguan antar fasa, yang kedua Directional Ground Fault Relay atau DGFR untuk membebaskan gangguan fasa tanah, yang ketiga PBO dikoordinasikan dengan SSO dan pelebur atau PL jenis fuse cutout atau FCO. Yang kedua, sistem pemumian langsung atau solid grounding. Pola 2 yaitu sistem distribusi dengan pentanahan langsung, dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang optimum dengan mengutamakan faktor ekonomi. Sehingga dengan saluran udara, elektrifikasi dapat dilaksanakan di luar kota sampai daerah yang terpencil. Pola ini dipasang pada sistem distribusi 20 kV fase 3 4 kawat dengan pentanahan netral secara langsung. Dalam hal ini, kawat netral ditanahkan di setiap tiang sepanjang YTM dan YTR. Dipergunakan sebagai netral bersama TM dan TR atau common netral. Karena tahanannya sangat kecil, maka arus gangguannya sangat besar. Sehingga diperlukan relay yang dapat bekerja dengan cepat. Pola sistem pengaman ini diterapkan di Jawa Tengah dan DIY. Untuk diagram pentanahannya bisa dilihat pada layar. Adapun konstruksi dari proteksi yang terpasang dapat kita lihat pada layar. Yang pertama, PMT di pangkal penyulang atau feeder dilengkapi dengan OCR dan GFR. Yang kedua, PBO dikoordinasikan dengan SSO dan pelebur atau PL jenis FCO. Yang ketiga, sistem pembumian dengan tahanan rendah atau low resistance. Pola 3 yaitu sistem distribusi dengan pentanahan menggunakan tahanan rendah, dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang optimum dari kombinasi antara faktor ekonomi dan keselamatan umum, dan jaringan dapat mempergunakan saluran udara bagi daerah luar kota maupun kabel bagi daerah padat dalam kota. Pola ini digunakan pada sistem distribusi 20 kV fase 3 kawat dengan pentanahan netral melalui tahanan rendah 40 ohm untuk SUTM dan 12 ohm untuk SKTM. Karena tahanannya relatif rendah, maka arus gangguannya relatif tinggi, sehingga diperlukan relay yang dapat bekerja dengan cepat. Pola ini diterapkan di Jawa Barat, DKI, dan luar Jawa. Adapun konstruksi dari proteksi yang terpasang dapat kita lihat pada layar. Yang pertama, PMT dipasang di pangkal penyulang atau feeder, dilengkapi dengan OCR untuk membebaskan gangguan antar fasa dan GFR untuk membebaskan
gangguan fasa tanah. Yang kedua, PBO dikoordinasikan dengan SSO dan pelebur atau PL jenis fuse cutout atau FCO. Dan yang ketiga, pada sistem spindle dengan saluran kabel pengamannya dengan relay arus lebih tanpa penutup balik atau di blok atau pelebur. Dan yang terakhir, sistem pembumian mengambang atau floating. Pola 4 yaitu sistem distribusi dengan 3 kawat menggunakan pentanahan netral mengambang. Pola 4 untuk saat ini sudah tidak digunakan PLN karena pada sistem ini ketika terjadi gangguan tanah terlalu kecil maka tidak cukup kuat untuk menggerakkan relay gangguan tanah. Pola ini digunakan pada sistem 6 kV fasa 3 kawat dengan pentanahan mengambang atau netral, tidak ditanahkan atau floating. Pola ini pernah ada dan terakhir diterapkan di daerah Sulawesi dan Sumatera Selatan atau Palembang dan Jambi. Sistem 6 kV ini telah diganti menjadi 20 kV. Maka pola 4 ini sudah tidak dikembangkan lagi karena kurang handal dari segi pengaman sistem. Baik, selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit penjelasan mengenai peralatan proteksi jaringan SUTM yang ada pada pola pengamanan sistem distribusi. Terdapat 4 komponen yang termasuk ke dalam peralatan proteksi jaringan SUTM, yaitu yang pertama, pemisah dan pengaman lebur atau fuse cutout. Yang kedua, yaitu pemutus balik otomatis atau PBO atau recloser. Yang ketiga, yaitu saklar seksi otomatis atau SSO atau sectionalizer. Dan yang keempat, yaitu kabel tanah atau shield wire. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu pemisah dengan pengaman lebur atau fuse cutout. Fuse cutout merupakan sebuah alat pemutus rangkaian listrik yang berbeban pada jaringan distribusi yang bekerja dengan cara meleburkan bagian dari komponennya atau fuse link apabila terjadi gangguan arus lebih. Prinsip kerjanya adalah ketika terjadi gangguan, maka fuse pada cutout akan putus dan tabung ini akan lepas dari pegangan atas dan menggantung di udara sehingga tidak ada arus yang mengalir ke sistem. Yang kedua, yaitu recloser atau pemutus balik otomatis. Secara umum, PBO berfungsi untuk menjaga sistem dari gangguan berupa arus lebih yang diakibatkan adanya gangguan hubung singkat. Recloser hanya dipasang di saluran udara tegangan menengah atau SUTM, di mana prinsip kerjanya adalah menutup balik dan membuka secara otomatis dalam selang waktu tertentu, di mana pada sebuah gangguan temporer, recloser tidak membuka tetap atau lockout. Kemudian, recloser akan menutup kembali setelah gangguan itu hilang. Namun, apabila gangguan bersifat permanen, maka setelah membuka atau menutup balik sebanyak setting yang telah ditentukan, kemudian recloser akan membuka tetap atau lockout. Yang ketiga, yaitu sectionalizer atau saklar seksi otomatis. SSO adalah alat perlindungan terhadap arus lebih, yang hanya dipasang bersama-sama dengan pemutus beban atau PBO, yang berfungsi sebagai pengaman backup-nya. Peralatan ini berfungsi memisahkan seksi jaringan yang terganggu. Dalam kerjanya, sectionalizer tidak memiliki kemampuan memutus arus gangguan. Untuk keperluan koordinasi, pemisah otomatis dilengkapi dengan time reset aksesoris, yaitu peralatan yang memungkinkan adanya resetting sesuai waktu yang ditentukan. Dan yang keempat yaitu kawat tanah atau ground wire. Juga disebut juga kawat pelindung atau shield wire. Gunanya untuk melindungi kawat-kawat penghantar atau kawat-kawat fasa terhadap sambaran petir. Jadi kawat tanah ini dipasang di atas kawat fasa. Sebagai kawat tanah, umumnya digunakan kawat baja atau steel wires yang lebih murah, tapi tidak jarang digunakan juga penghantar ACSR. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan bila teman-teman menemukan kekeliruan atau hal-hal yang kurang jelas, dapat disampaikan pada forum berikutnya. Sekian, dan sampai jumpa pada forum berikutnya.